Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran ekonomi. Ya, semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita masih mempelajari materi kelanjutan dari APBN. Ya. Kompetensi dasar APBN dan APBD masih sama, yaitu kompetensi dasar pengetahuan KD 3.4 dan kompetensi dasar keterampilan 4.4. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan sumber-sumber penerimaan negara, kemudian menjelaskan jenis-jenis belanja negara, menjelaskan mekanisme penyusunan APBN, dan yang terakhir menjelaskan pengaruh APBN terhadap perekonomian. Sekarang kita mempelajari tentang sumber penerimaan APBN. Sumber penerimaan APBN yang pertama, penerimaan dalam negeri. Kemudian ada penerimaan perpajakan. Ya. Penerimaan perpajakan ada dua, yaitu pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Kemudian ada penerimaan bukan pajak yang terdiri dari penerimaan sumber daya alam, laba badan usaha milik negara atau BUMN, kemudian penerimaan negara bukan pajak lainnya. Yang terakhir, sumber penerimaan APBN didapat dari hibah. Sekarang kita masuk tentang jenis-jenis pengeluaran negara. Berdasarkan jenisnya, pengeluaran negara itu yang pertama untuk belanja pegawai. Kemudian untuk belanja barang. Ketiga, untuk belanja modal. Yang keempat, untuk pembiayaan bunga utang. Yang kelima, untuk subsidi. Keenam, belanja hibah. Yang ketujuh, untuk bantuan sosial. Kedelapan, untuk belanja lain-lain. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan, untuk tambahan belanja pemerintah pusat. Itu pengeluaran negara ya. Sekarang kita masuk pada mekanisme penyusunan APBN. Nah, di sini pemerintah ya yang terdiri dari presiden beserta jajarannya itu menyusun RAPBN dalam bentuk nota keuangan. Kemudian RAPBN tersebut diajukan kepada DPR. Dalam DPR, RAPBN itu disidangkan. Jika RAPBN itu saat disidangkan ditolak dalam DPR, maka akan menggunakan APBN tahun lalu. Tetapi jika RAPBN tersebut diterima, maka APBN tersebut akan digunakan. Setelah itu, RAPBN tersebut dikembalikan untuk dilaksanakan oleh pemerintah beserta jajarannya. Nah, itu adalah mekanisme penyusunan APBN. Kemudian, pengaruh APBN terhadap perekonomian. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kemudian, yang kedua, menciptakan kestabilan keuangan atau moneter ke negara. Yang ketiga,
menimbulkan investasi masyarakat. Yang keempat, memperlancar distribusi pendapatan. Dan yang kelima, pengaruhnya untuk memperluas kesempatan kerja. Nah, sekian mata pelajaran ekonomi tentang APBN. Untuk pertemuan berikutnya akan membahas tentang APBD. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Semoga kalian selalu semangat dalam belajar.